Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana sehingga sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat yang mungkin tidak kita sadari, terlupa untuk kita melakukan syukur. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang terkadang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Yang kedua, salawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, guru terbaik sepanjang zaman yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ramadan sudah berlalu sekian hari, atau lebih tepatnya kita sudah memasuki di pekan kedua bulan Ramadan. 10 hari yang telah berlalu itu, apakah kita ada peningkatan dari segi ibadah atau masih biasa-biasa saja, atau dalam artian kita masih menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini secara rutinitas? Maksudnya gimana? Di malam hari kita taraweh, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kemudian malamnya kita lanjutkan dengan tadarus 1, bahkan mungkin sampai 3 juz. Dan paginya kita bangun pagi untuk sahur berjamaah bersama keluarga, bersama kawan-kawan kita yang mungkin sedang di perantauan dan yang lainnya. Lalu setelah selesai menunaikan atau melakukan sahur, kita melakukan ibadah sholat subuh berjamaah yang biasanya di masjid-masjid itu ada kultum subuh atau ada ceramah singkat setelah subuh. Setelah subuh mungkin kita akan tadarus lagi 1 atau mungkin 2 juz lah paling banyak. Setelah itu kita mulailah rutinitas kita. Saat puasa kita bingung mau ngapain. Hasil yang kita lakukan adalah tidur, dan tidur. Jam 7 sampai zuhur kita tidur. Bangun mungkin kita hanya akan bersih-bersih, entah itu mandi, gosok gigi, atau mungkin dilanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat zuhur. Kemudian sholat zuhur mungkin kita ada waktu lenggang 1-setengah jam sampai 1 jam untuk membuka HP, entah itu scrolling sosial media atau mungkin bermain game. Setelah itu, setelah timbul rasa bosan, malas, balik lagi, tidur lagi. Nanti bangun kapan? Bangunnya pas sholat asar atau pas adzan sholat asar. Setelah sholat asar, bangun setelah asar, kita mulai itu mencari takjil. Semuanya dibeli, baik itu yang dari termurah sampai yang paling mahal. Lantas, jika kita masih terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, marilah kita berintrospeksi diri. Misalkan di bulan Ramadan ini waktu-waktunya sangatlah berharga, khususnya di waktu sahur, kemudian di waktu berbuka, dan di waktu-waktu yang lainnya. Contoh paling mudah di waktu sahur. Di dalam Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Oleh karena itu, setelah kita selesai waktu sahur, hendaklah kita melaksanakan istighfar. Entah itu cuma 10 kali, 20 kali, 30 kali, atau syukur-syukur sampai 100 kali. Kemudian waktu-waktu yang lainnya, itu contohnya adalah waktu kita berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kita hanya sibuk menyiapkan makanan yang akan kita santap, entah itu es buah, kemudian gorengan, kolak, es campur, es teler, dan yang lainnya. Saat adzan telah tiba, kita bergegas mengambil es buah, langsung kita kenyangin sampai kembung, sampai benar-benar begah. Perut itu setelah kita seharian kosong, langsung diisi banyak sekali makanan. Maka kita terlupa satu hal yang kecil, yang remeh, mungkin kita sering terlupa. Apa? Doa ketika hendak berbuka puasa. Doa di sini itu di luar doa hendak berbuka ya, ada Allahumma lakasumtu, ada juga yang dhahabal dhama'u. Namun saat sebelum kita berbuka, itu ada satu waktu yang mungkin kita terlupa untuk melaksanakan doa tadi.
Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya yang artinya ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doanya orang tadzalimi. Kedua, doanya imam yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang sedang berpuasa yang akan berbuka puasa. Atau kama qala. Sehingga ketika kita hendak berbuka puasa, hendaklah kita berdoa, entah itu untuk diri kita sendiri, untuk kelancaran pendidikan kita, rezeki kita, atau mungkin untuk keluarga juga, atau bahkan mungkin untuk orang umat Islam pada umumnya. Sehingga marilah kita membiasakan hal sekecil ini untuk setelahnya. Tidak hanya di Ramadan, ya, tapi juga di puasa-puasa sunnah yang lainnya, seperti puasa Syawal, Senin Kamis, dan puasa Arafah, dan yang lain sebagainya. Itu kita membiasakan saat sebelum kita berbuka puasa, itu kita berdoa terlebih dahulu, Allahumma ghafirli, atau yang lainnya. Kemudian kebiasaan kedua yang mungkin kadang kita terlewat adalah kita terlupa melaksanakan salat ba'diyah Isya. Kita sibuk mempersiapkan salat tarawih, ya mungkin 11 rakaat, 23 rakaat dengan imam yang bacanya bagus, merdu, yang mungkin kita akan merasa nyaman di situ. Namun siapa sangka bahwasanya ibadah salat tarawih itu pahalanya jauh lebih kecil daripada salat sunnah ba'diyah Isya. Karena itu, marilah kita biasakan hal-hal kecil ini, kita mulai biasakan di sisa Ramadan yang akan kita lalui setelah ini. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.